Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor yang berjudul Bujukan Dalam Bisikan. Terinspirasi dari kumpulan cerpen misteri karya Sweta Kartika. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Brebes 1994. Di hari kelulusan SMA Aji, bertepatan dengan meninggalnya ayah. Berat rasanya mengingat ayah adalah satu-satunya pemikul beban keluarga. Ibu yang sakit-sakitan jelas tak punya kuasa untuk meneruskan tanggung jawab mendiang belahan jiwanya. Sebagai anak pertama laki-laki, tongkat estafet itu kini berpindah ke tangan Aji. Meski harus ia genggam dengan tangan terbata. Mimpinya untuk melanjutkan belajar di bangku kuliah pun pupus sudah. Kini 3 bulan setelah kematian ayah, Aji terpaksa menapaki dunia kerja berbekal keterampilan yang sama sekali tak pernah ia miliki. Di rumah 2 adiknya yang masih sekolah amat bergantung pada keberhasilan nasibnya. Ditambah dengan buruknya kondisi ibu, tanggung jawab itu semakin berat terpikul. Sisa tabungan peninggalan ayah masih jadi penopang periuk dapur, tapi entah sampai berapa lama. Aji harus bergegas mencari pekerjaan sebelum saldo tabungan itu menyentuh angka 0. Di hari pemakaman ayah, Aji dikenalkan dengan Pak Sumar, kolega ayah yang bekerja di Perumka, badan usaha yang menaungi perkereta apian. Oleh bantuan beliau, Aji bisa masuk sebagai staf administrasi stasiun Brebes meskipun harus meninggalkan keluarganya di Pemalang demi mendapatkan sedikit penghasilan dari sana. Namun keping rupiah yang ia terima amat jauh dari cukup. Untuk sekedar menopang biaya kesehariannya masih tertatih-tatih. Sebagai pegawai baru, ia jalani rutinitasnya menyalin laporan dan membuatkan kopi untuk staf senior lain, yang mana pekerjaan itu jauh dari yang ia inginkan. Sadar akan minimnya gaji yang ia terima, Aji memilih untuk tinggal di asrama karyawan belakang stasiun. Tinggal beramai-ramai dengan keluarga pegawai perkereta apian lain yang belum genap ia kenal semua. Namun di antara semua penghuni asrama itu, Bu Asri dan anak balitanya yang bernama Bangun, ia anggap paling akrab dengannya. Suami Bu Asri, Pak Wawan, bekerja sebagai pegawai reparasi. Hampir 3 minggu tinggal di sini, beratnya beban hidup Aji belum juga terurai. Malam itu, di malam minggu yang sepi, Aji merenung di pojok utara area pemukiman pegawai. Di hadapannya jalur rel besi yang tak terpakai meliuk-liuk dan berakhir pada kegelapan. Gerbong-gerbong usang berserakan tak menentu di atasnya. Ditumbuhi semak tinggi membubuhkan nuansa yang mencekam tiap malam menjelang. Anehnya dalam kesepian malam itu Aji justru merasa tenang. Lamunannya mengembara membayangkan keluarga di rumah yang kini mungkin tengah hidup apa adanya dengan sisa uang tabungan ayah. Ketika memikirkan nasib adik-adiknya yang masih sekolah dan kondisi kesehatan ibu yang memburuk saat ia pergi kemari, kemurungan di hatinya kian bertambah. Pada saat matanya kosong menerawang ke seberang, sebutir batu tiba-tiba terlempar ke bawah kakinya. Aji pun tersentak. Matanya nyalang penuh siaga mengedar semampunya ke arah depan. Lalu ia tertegun. Dalam keremangan, Aji melihat anak lelaki kecil berpakaian longgar dan kumal berdiri di sana. Rambutnya cepak, tubuhnya yang kurus menyaru dengan semak belukar di belakangnya, menenggelamkannya hingga nyaris menyerupai siluet. "Tolong ambilkan, Mas!" Suaranya yang cempreng mengagetkan Aji. Ada jeda sesaat sebelum Aji mengurai permintaannya. Tanpa berpikir, Aji melompat turun dan mendarat di atas tanah berbatu, lalu mencomot kerikil yang tadi dilemparkannya. Anak itu masih menunggu saat Aji mengangkat batu kecil itu. Begitu Aji melemparkan batu itu mendarat di bawah kakinya, anak itu bergeming.
Apa maunya anak itu? Pikir Aji. Sepertinya dia cuma anak jalanan yang suka nongkrong di sekitaran stasiun. Banyak anak-anak yang penampilannya sejenis. Anak-anak yang terbuang. Begitu keheningan tercipta, anak itu membungkuk dan kembali memungut sembarang batu di sela kakinya, lalu melemparkannya ke arah Aji. Batu kecil itu kembali mendarat di sekitar kaki Aji. "Tolong ambilkan batunya lagi," serunya. Aji mengernyit keheranan. Anak itu sedang mempermainkan Aji rupanya. Enggan menanggapi, Aji pun berbalik arah dan kembali duduk ke gundukan tempatnya merenung semula. Tepat ketika Aji mendaratkan pantatnya di sana, tubuhnya nyaris terlonjak ke belakang. Bocah ceking itu kini berada di depannya. "Mas, ambilkan batunya." Suaranya merintih nyaris mengiba. Kaget dan kesal, Aji berdiri menghardiknya. "Ngapain sih kamu? Ganggu saya aja." "Tolong ambilkan batunya, Mas." Ia seolah tak menghiraukan kekesalan Aji, dan itu justru membuat Aji semakin kesal. Aji pun membungkuk asal mengambil sembarang batu lalu memindahkannya ke genggaman anak itu. Punggung tangannya terasa begitu dingin. Entah karena pengaruh cuaca malam atau ada alasan lain. Aji tak peduli. Begitu batu itu sudah tergenggam di tangan anak itu, Aji pun berbalik arah meninggalkan tempat itu. Seiring langkah Aji membawa pergi, terlihat bayangan anak itu masih berdiri mematung di sana, mengantarnya dengan kebisuan yang teramat ganjil. Anak yang aneh. Senin pagi Mas Parto menghampiri Aji di ruang belakang dekat dapur. Ia juga sepertinya sama-sama pegawai baru tapi usianya jauh lebih tua. "Judi nomor?" tanya Aji heran. Mas Parto mendekat sambil berbisik, "Kita kan gajinya gak seberapa, Ji. Daripada ngenes makan kerupuk sama nasi terus, mending seperempatnya kita beli nomor. Udah pasti dapet lah, apalagi kalau beli 2 angka." Aji diam menimbang-nimbang. Memang sudah lama ia dengar kalau pegawai perumkas ini hobi beli nomor di bandar judi untuk uang bulanan tambahan. Kabarnya di pasar belakang stasiun ada bandar penjajah barisan angka itu. Terkadang mereka juga bisa titip ke salah satu pegawai. Untuk sekedar iseng, hasilnya cukup menggiurkan. Pernah sesekali Aji melihat penghuni asrama berpesta miras setelah 3 angka bidikannya keluar. Perihal perjudian kecil-kecilan ini sih sudah rahasia umum. "Gimana ya Mas, aku gak enak sama ibuku." Aji mengelak santun. "Ya Aji, justru ini bisa buat bantu-bantu ibu kamu di rumah. Kita semua saling tahulah penghasilan kita sekecil apa. Ini kan cuma iseng, untung-untungan. Rugi gak seberapa, kalau untung bisa buat tambahan dana." Bujuk rayu Mas Parto terpaksa berakhir saat Pak Kepala Bagian memasuki ruangan. Namun siang itu Aji terbujuk juga. Ia titipkan 2 keping ratusan pada Mas Parto untuk memasang 2 nomor, angka 7 dan 6. Senja telah merapat. Gontai Aji melenggang pulang ke asrama, melewati koridor yang terbentuk oleh tembok bagian belakang 2 bangunan. Ketika kesadarannya nyaris separuh terbelah ke alam lamunan, langkahnya terhenti. Secuil kerikil jatuh tepat di hadapannya. Sontak Aji pun menengadah. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat anak kecil berbaju kumal yang ia temui di dekat gudang gerbong belakang beberapa malam lalu. Ia berjongkok di tepi atap genteng bangunan di atasnya, memandangi Aji dengan tatapan dingin. Di belakangnya langit memerah bagai darah tertumpah. Aji merinding sesaat. "Lempar balik batunya, Mas," ia berseru, menggema di lorong koridor. Di tengah keganjilan itu Aji mengambil saja batu yang dimaksud dan melemparkannya dengan asal ke arah anak itu.
Untung tidak sampai kena. Kerikil itu dibiarkannya menggelinding ke sisi genteng belakang diiringi bunyi berkeletok. Anak itu terlihat mengambil sesuatu lalu menggelindingkannya ke sisi miring genteng di hadapannya. Benda itu berdebam di atas tanah tak jauh dari tempat Aji berdiri. Sebuah kepala boneka yang rusak. Mau apa lagi dia? Gumam Aji. "Tolong injak kepala bonekanya, Mas," serunya lagi dari atas sana. Mulai dilanda ketakutan, Aji pun berjalan seraya menginjak kepala boneka rusak itu. Ada sedikit kengerian saat ia melakukannya. Usai kepala boneka itu Aji injak kuat-kuat, anak itu berseru lagi dari atas. Suaranya masuk ke gendang telinganya, bahkan tanpa Aji menoleh. Yang keluar 5/4. Sekonyong-konyong Aji berhenti. Kala ia mendongak, anak itu sudah tidak ada. Lantas Aji pun bertanya-tanya dalam batin, 5/4. Apakah ia sedang membicarakan nomor judi? Belum juga jawaban ia dapatkan, ia sudah terburu-buru kabur dari sana. Selasa pagi Aji berangkat dengan kekosongan jiwa yang sama. Di bilik kecil tempat mesin fotokopi samping stasiun, Mas Parto berjalan melipir dinding kantor dan mendekati Aji. Dari sudut bibirnya ia berbisik, "Sayang sekali, nomormu gak keluar, Ji. Maaf ya, mau coba lagi." Sedikit kecewa, Aji merapikan tumpukan kertas di hadapannya sambil menggeleng. "Ya sudah, memang bukan rezeki saya, Mas. Lain kali aja." Mas Parto mengangguk lalu kabur ke tempat kemunculannya semula. Tepat sebelum sosoknya menghilang, Aji berseru, "Memangnya yang keluar berapa, Mas?" Dari balik dinding, ia menjawab, 5/4. Jantung Aji berdegup, matanya langsung membelalak terkaget. Anak aneh itu benar. Kemarin ia kira anak itu hanya iseng bicara. Ternyata ucapannya adalah ramalan. Sore itu Aji berlari melewati jalur yang sama menuju ke asrama. Betapa kecewanya saat tak ia temui dia di sana. Anak berbaju lusuh itu. Lesu, Aji pun melangkah pulang ke bilik kamarnya yang kecil. Di tangga asrama tampak Bu Asri sedang menyuapi Bangun, anak balita yang wajahnya dipenuhi bubuk bedak putih. "Mas, tadi ada kiriman surat dari ibu di kampung. Suratnya saya selipkan di bawah pintu kamar ya." Aji mengangguk. "Terima kasih Bu Asri." Tiap kali mendengar kabar dapat kiriman surat, Aji langsung terenyuh. Rasa sedih selalu hadir mendahului, mengingatkannya pada kondisi keluarga di rumah. Lewat tengah malam ketika semesta larut dalam kelelapan, Aji duduk menyendiri di jendela asrama lantai 3 sambil membaca surat dari ibu. Terlepas dari semua cerita tentang kondisi rumah yang memburuk, sebenarnya ibu hanya rindu. Dan sebagai anak pertama yang paling dekat dengannya, kerinduan itu terasa sekali dalam goresan surat itu. Kepiluan Aji kian meraja saat menyadari bahwa ia belum bisa mengirim apapun ke rumah selain doa dan surat balasan. Dikala Aji mulai tenggelam dalam palung kesedihan, tubuhnya nyaris terpeleset dari kusen jendela saat sesuatu berwarna hitam jatuh di atas pahanya. Benda itu segera terpelanting di lantai kamar dengan suara berdebam. Dengan perasaan takut, ia dekati sesuatu yang masih terlihat bergerak-gerak di sana. Betapa terkejutnya Aji saat melihat seekor burung gagak mengejang di lantai kamarnya. Kedua matanya tercongkel, darah membanjiri ubin. Aji pun refleks melongok ke balik jendela ke arah munculnya bangkai gagak itu. Di bawah asrama di lahan kosong yang ditumbuhi semak, bocah ceking itu berdiri mematung. Raut wajahnya yang begitu datar membuat bulu kuduk Aji berdiri. "Tolong dikuburkan, Mas," serunya parau. Sempat terasa ada sensasi raungan gagak dalam teriakan anak itu. Dengan gesit, Aji membungkus gagak itu memakai kaos kumal yang sudah ia jadikan keset.
Begitu sampai di bawah, tepat di seberang jendela kamarnya di lantai 2, Aji berdiri mematung. Anak itu sudah tidak ada. Ajaibnya, Aji seperti tersihir untuk patuh menuruti perintahnya. Ia menggali tanah di sekitar situ dengan pecahan batu sisa pembuatan pondasi bangunan. Lalu ia menguburkan Gagak yang telah menjelma jadi bangkai bersama kaos kumalnya. Begitu nisan batu ia tancapkan, anak itu muncul begitu saja dari balik semak di samping belakang. Ia berkata lirih, nyaris menyerupai bisikan, "Yang keluar 28." Bersamaan dengan berakhirnya ucapan itu, lampu penerang di sebelah kanannya mati. Aji berdiri mematung di sana, bercucuran keringat entah karena lelah menggali atau karena dirundung ketakutan. Begitu lampu kembali menyala, sosok anak itu menghilang. Aji berlari tergopoh mengejar Mas Parto yang tengah menyeberang peron Rabu sore itu. Sejalan menyerahkan 2 lembar ratusan merah, ia berkata terengah, "Nomor 2 sama 8 ya Mas, titip." Mas Parto berlalu begitu saja usai menerima uang itu sembari tersenyum melambai. Pengumuman judi nomor biasanya akan keluar pagi hari sekitar pukul 6 di tempat mangkal tukang beca di depan stasiun. Pagi-pagi benar para pembeli nomor akan menunggu harap-harap cemas di sekitaran pangkalan. Angka yang keluar katanya akan ditulis di balik lembar kertas bekas kalender, ditempel di kaca depan bus antar kota yang melintas di jalan depan stasiun. Sebuah sistem broadcast yang penuh rahasia dan mendebarkan. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, Kamis itu Aji sengaja ikut berkumpul bersama para tukang beca. Bahkan sebelum matahari fajar benar-benar merangkak naik. Kurang dari setengah jam menunggu, melintaslah bus besar yang mereka nanti-nantikan. Betapa terkejutnya Aji melihat 2 angka yang ia beli terpampang di kaca depannya. Di antara wajah-wajah kecewa, hatinya berbunga-bunga. Bocah aneh itu benar. 100% akurat, angka 2 dan 8 keluar sesuai ramalannya. Mas Parto yang mengetahui kabar baik ini segera menyalami Aji dan menanyakan rahasianya. "Kebetulan saja kok Mas, ya namanya juga judi, hehehe." Jelas jawaban Aji tak memberikan kepuasan. Ia tahu Mas Parto hanya tersenyum palsu menyelamatinya. Sore menjelang malam, Aji pulang dengan hati riang gembira usai menukar uang di bandar belakang pasar. Esok ia akan menemui anak itu lagi untuk menjajal peruntungan angka deret 3. Apapun permintaannya akan Aji turuti. 2 hari setelahnya Aji sendirian datang ke bandar dan kembali membelanjakan uangnya di nomor deret 2, 7 dan 1. Demikianlah yang ia dapat dari bisikan anak itu. Malam sebelumnya ia kembali muncul di luar jendela saat Aji sudah terlelap. Ia memintanya mengikat tali tambang yang tiba-tiba saja dijatuhkan di atas perutnya. Ia pergi begitu tali tambang itu Aji serahkan kepadanya. Dan benar saja, 2 angka itu kini keluar subuh hari itu sesuai petunjuk. Sayang deret 3 angka belum keluar dari bisikannya. Ironisnya rezeki haram itu justru sangat Aji syukuri. Dari pendapatan magis itu ia jadi bisa mengirimi ibu di rumah. Biaya makan dan sekolah adik-adiknya aman dalam genggaman. Dan mereka tidak perlu tahu dari mana sumber uang ini bermula. Minggu demi minggu berlalu, Aji pun makin keranjingan judi nomor. Di lingkungan kerja keberadaannya mulai tak disukai karena Aji merahasiakan sesuatu di balik kejituan menebak angka itu. Terlebih Aji enggan berbagi rumus meski dengan senang hati ia bersedia berbagi hasil. Mas Parto jadi orang pertama yang menjauhinya. Kendati makin terkucil, Aji sama sekali tak terganggu. Menang judi jauh lebih menggiurkan ketimbang mencemaskan keakraban seremeh itu. Di lain sisi permintaan anak itu makin aneh, tapi untungnya masih sanggup ia tunaikan. Dibanding dengan apa yang Aji dapat, permintaan itu tak seberapa.
Tiap malam minggu tiba, Aji bisa pergi cari makan enak. Restoran ayam goreng dekat terminal kini jadi langganannya. "Aku kaya," bisikan anak itu telah mengantarkan Aji segunduk keberuntungan dalam gelanggang judi nomor yang misterius ini. Malam itu Aji bersumpah akan menuruti semua permintaan anak itu demi kekayaannya. Hampir 2 hari berlalu, Aji belum juga mendapati kehadirannya kembali. Sudah beberapa kesempatan ia lewatkan tanpa membeli judi nomor. Tanpa bocoran dari anak itu, ia pasti akan merugi. Di lain sisi, hati Aji masih belum bisa tenang memikirkan nasib keluarga di rumah. Semakin ia pikirkan, semakin sedih rasanya. Agaknya kegundahan itu terpancar jelas dari raut wajahnya. Bu Asri pun menyadari perubahan ini dan mulai turut khawatir. Suatu pagi saat bermain dengan Bangun di depan asrama, ia menawarkan pinjaman uang kepada Aji seolah membaca permasalahan yang ia pikul. Tawaran itu Aji tolak secara halus. Namun entah mengapa seperti ada yang mengembuskan ke dalam batinnya untuk terus berharap pada kedatangan bocah ajaib itu. Alih-alih menerima bantuan dengan cara yang wajar, Aji terdorong untuk mengusahakan keberadaan uang itu dengan keringat sendiri meski harus menempuh jalan yang tak lazim. Terlepas dari keengganannya merepotkan orang lain yang bisa jadi sama penderitaan dengannya. Preng! Bagai disambar petir, Aji menjatuhkan 3 gelas kopi panas yang baru ia aduk di dapur. Mas Parto membacakan pesan singkat telegram untuknya yang berisi tentang kabar darurat dari rumahnya. Ibu jatuh di kamar mandi karena serangan jantung. Pada saat telegram itu sampai di telinga Aji, ibu sudah dibawa ke rumah sakit. Siang itu juga Aji izin berkemas pulang ke asrama dalam keadaan panik. Mas Parto segera memesankan tiket kereta untuk keberangkatan esok pagi dari stasiun Brebes tempatnya bekerja. Hujan kembali turun deras siang itu. Tubuh Aji kuyup tak karuan kala menembus tirai air yang menggempur. Air matanya luruh seiring laju larinya menuju bangunan asrama. Tiba-tiba langkah Aji terhenti mendadak. Anak berbaju lusuh itu berdiri di depannya. Anehnya di tengah derasnya hujan pukul 3 siang itu ia tetap kering. Tatapannya senantiasa kosong datar. Perlahan ia melangkah mendekat. Di lorong yang gelap oleh mendung dan naungan bayangan asrama, hanya ada mereka berdua berhadapan. Kini jarak yang terpaut kurang dari 1 meter sampai kemudian berhenti. Mata Aji tidak salah. Anak itu memang tidak tersentuh oleh hujan yang mengguyur. Pupil matanya yang hitam pekat segelap lubang sumur itu menatap Aji tajam. Saat Aji mulai larut dalam pengamatan, suara paraunya terlontar setengah berbisik. Ia bersuara, "Saya bisa menyelamatkan keluargamu." Kaki Aji melangkah mundur, terperanjat mendengarnya. Bagaimana dia bisa tahu, pikir Aji. Di hadapannya ia turut melaju mendekat menyesuaikan jarak pemisah mereka. "Dengan satu syarat, kamu harus mau menuruti permintaan terakhirku," sambungnya. Aji tercekat. Setelah beberapa hari tak terlihat, ia muncul begitu saja dan menawarkan kata-kata ini. Namun dengan segala pengetahuan yang tak bisa ia duga, dan di tengah sulitnya situasi saat ini, entah mengapa permintaan anak itu begitu menghipnotis. Ucapannya terdengar sangat memperdaya. Aji pun mengangguk begitu saja. Anak itu segera menarik telinga Aji dengan jarinya yang dingin, lalu berbisik lirih mengantisipasi gemuruh hujan yang menderas. Jantung Aji berpacu tak menentu. Ia hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Belum juga ia kumpulkan nalarnya, anak itu buru-buru membalik badan dan menghilang di telan deru hujan. Aji berdiri kaku membatu, tak kuasa berkata-kata. Pisau dalam genggaman Aji ia timang-timang. Entah dari mana bocah itu mendapatkan benda ini. Ia enggan memusingkannya.
Bilah logam bermata satu itu memantulkan wajah Aji yang muram di bawah pendar bohlam kuning temaram. Lama Aji berdiri di dalam keremangan itu sendirian. Begitu sadar, di belakangnya sosok anak kecil itu sudah berada di dalam ruangan yang sama, di bilik asramanya. Di luar sana, di balik kerai jendela yang terbuka, bulan purnama gagah memancarkan sinarnya. Mereka berhadapan dalam hening. Aura anak itu memancar kuat, mengerutkan keberanian Aji dan mengubahnya jadi ketundukan dalam penghambaan. Jiwa Aji telah tergadai. Bisikan sore tadi terus menggema di telinganya, beresonansi laksana mantra pembakar hati. Genggaman Aji pun menguat, pisau di tangan kanannya siap terhunus. Anak itu bersuara parau memecah kesunyian. Nyawa dibayar nyawa. Satu ucapan sederhana yang menggetarkan jiwa. Ibumu akan kuselamatkan, tapi kau harus membayar mahal untuk itu. Setelah ini kau akan kubuat berkecukupan jika kau terus bersedia menurutiku. Tandasnya. Kata-katanya begitu tegas, lugas, dan panas. Selama ini anak itu sudah banyak membantu, menolong Aji. Ramalan-ramalannya pada judi nomor yang ia ikuti telah menyelamatkan keluarganya. Tanpa dirinya, keluarganya mungkin takkan selamat, dan kali ini keluarganya butuh untuk diselamatkannya sekali lagi. Aji sudah bersumpah akan menuruti semua perintahnya. Aji pun mengangguk mantap. Ia eratkan genggaman pisaunya. Lalu ia bawa tubuhnya keluar kamar. Kaki Aji melangkah mantap menembus lorong gelap asrama yang sepi. Sungguh tak seperti biasanya. Tak ada lalu lintas manusia malam ini. Semesta telah menenggelamkan seluruh penghuni asrama ke alam mimpi, mempersilahkan Aji bergerak maju tanpa ragu. Tepat di hadapan pintu kamar Bu Asri, Aji berdiri. Ujung jarinya mendorong daun pintu yang tak terkunci itu perlahan. Tampak di dalam keremangan itu Bu Asri tidur di atas tikar bersisian dengan bangun anak balitanya. Kedua kaki Aji melangkah mendekat. Di kejauhan suara kereta malam datang mendekat. Gemuruhnya menyuarakan isi hatinya yang tak menentu. Di sela kegaduhan suara anak itu kembali terngiang. Nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa. Suara itu tersambung dengan gema bisikan yang ia dengar sore tadi. Permintaan yang dibisikkan dalam nada bengis di bawah siraman air hujan deras. Seiring terus menggemanya suara bisikan itu, Aji berjongkok mendekat ke atas bangun. Anak balita berwajah polos itu tetap terlelap tanpa menyadari keberadaannya. Begitu bilah pisaunya terangkat, desisan bisikan itu kembali mengemuka. Bunuh anak itu, bunuh anak itu, bunuh anak itu. Dalam satu tarikan napas, leher bangun, Aji sembelih dengan brutal. Pernahkah kau terbangun dari mimpi dan masih mendapati bahwa ternyata kau masih terbangun di lapisan mimpi yang lain? Kiranya itulah yang Aji rasakan kali ini. Bilik kecil penjara ini begitu pekat dan lembab. Jeruji besi yang memagari salah satu bagian dinding menghalangi wawasan Aji akan dimensi waktu. Ia sudah tak tahu lagi kapan siang, kapan malam. Entah sudah berapa lama pula ia berada di sini. Ia tidak tahu. Aji tidak betul-betul ingat. Segalanya terjadi begitu cepat. Samar-samar memorinya kembali di dalam kepala, berpuncak pada barisan penyesalan dan kebingungan yang saling mendahului. Ia telah membunuh Bangun, anak balita Bu Asri dan Pak Wawan. Aji sudah tak ingat lagi peristiwa setelahnya. Begitu benar-benar sadar ia sudah berada di balik bui ini. Dan apa yang terjadi dengan keluarga kecil itu atau dengan keluarganya, Aji benar-benar tak mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, entah berapa lama sejak peristiwa itu terjadi,
Mas Parto datang berkunjung. Ia memberitahukan bahwa ibunya sudah meninggal, sedang adik-adiknya kini dibawa ke Palembang, ke tempat saudaranya dari garis keturunan ayah. Dalam pertemuan singkat itu, Mas Parto menutup pertemuan dengan sebuah celoteh singkat dalam satu tarikan napas. Sejak anak pawawan kamu bunuh, asrama dikosongkan. Seluruh pegawai penghuni asrama dipindahkan ke bangunan lain di dekat kantor kecamatan. Bagian belakang bengkel kereta api tempat kita bekerja jadi angker sekarang. Belakangan sering muncul dua hantu anak kecil bermain-main di antara gerbong tua. Hantu bangun dan hantu anak kecil berbaju lusuh. Demikianlah kisah horor tentang bujukan dalam bisikan. Semoga dapat terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji dalam cerita tersebut. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.